warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Sebelumnya disampaikan semoga ya untuk teman-teman semuanya di hari Ahadnya yang mungkin waktunya istirahat, apalagi benar PBD UTS enggak ITS juga UTS kan? UPS? Lanjut UTS juga. Ya, lanjut UTS semua gitu ya, persiapan UTS tapi mau menghadirkan dirinya, kita bersyukur kepada Allah karena langkah kaki kita pun ini kesini juga berkat siapa kalau bukan pertolongan Allah gitu. Jadi dengan temunya teman-teman semuanya semoga boleh kita nanti saling share konten atau mungkin juga bisa follow mutual IG gitu ya, biar nanti bisa bersambung dengan teman-teman Salman. Oh dan info juga kalau LMD kan juga bisa proses sarjana ya. Nah itu jadi bisa masuk LMD langsung jalur proses sarjana. Jadi belum pernah terpapar Salman, nanti kalau di S2 bisa langsung LMD proses sarjana. Gitu ya. Insya Allah hari ini saya Mira insya Allah akan memandu di sesi Salman Inspire People, dan ini menurutku yang paling ditunggu sih karena alhamdulillah di kanan kiri saya di kanan kiri saya sudah ada dua sahabat kita yang masya Allah gitu ya, luar biasa kiprahnya gitu ya, karena ya memang susah gitu ya kita bayangkan orang Surabaya tapi aktivitasnya di Salman kayak gitu, dan beliau ini membuktikan gitu ya kalau batas regional itu bukan jadi patokan gitu untuk kita berkarya bahkan beraktivitas di Masjid Salman gitu. Di kanan saya ada Mbak Nurul Mahfirah SSI. Mbak Nurul Mahfirah ini adalah alumni dari Matematika UNER angkatan 2017. Dulu kami sering beririsan di UKMKI dan di aktivitas-aktivitas pengkaderan dakwah di internal UNER. Nah, beliau ini adalah ketua program sedekah berjamaah ya, Mbak Mahfirah, ketua program sedekah berjamaah. Itu salah satu agenda di Salman unit mungkin Mbak BMKA ya, di BMKA-nya untuk menghimpun sedekah dan mentasarufkannya ke teman-teman yang membutuhkan untuk program seperti itu. Jadi ta'awun seperti itu. Nah terus beliau ini juga pernah di tim training bersama saya dulu, kita di tim training bersama Ajna juga. Nah itu juga gitu ya. Kita melakukan pengelolaan sumber daya manusia bisa dibilang ya, dari program peningkatan kapasitas di SDM di Salman itu perkenalan singkat dari Mbak Mahfirah, Masya Allah. Jadi namanya masyhur gitu ya kalau di Salman Pusat bisa dibilang. Nah di sebelah kiri kami ada Tengku Ikhwan Al-Fajri Indra Paksi SSI juga, sama-sama SSI ya ini. Jadi ini dipanggilnya Paksi teman-teman. Paksi ini S1 kimia 2021 ya. Terus kemudian ada sekarang lagi S2 juga di kimia juga 2026 gitu. Nah, oke, alhamdulillah. Nah, saat Paksi ini adalah ketua umum UPTQ Al-Muhandis Salman ITB tahun 2023 sampai 2024 dan tim steering Kampi LMD 2015 tahun 2023. Nah ini masya Allah ya, jadi sampai di titik jadi ketua umum kayak mungkin bayanganku divisi tahfidz gitu ya mungkin ya, tapi bisa online Paksi saat itu. Bisa online gitu. Jadi Paksi menghandle ketahfidzan Masjid Salman tapi dari Surabaya atau dari out of nowhere ya. Dari Paksi mana pun Paksi berada, masya Allah. Jadi ini dua orang sahabat kita yang mengajarkan gitu ya tentang pentingnya kontribusi tidak terbatas dari aktivitas kita itu dari seninya di mana. Tapi ya jelas sekali beliau berdua sudah ada di samping kita untuk kita dengarkan ya hikmah-hikmah dan spiritnya itu apa sih kok sampai bisa beraktivitas sejauh itu di Salman di antara banyaknya organisasi di lingkup kampus kita sendiri. Oke, nah itu mungkin yang pertama perlu kita jelaskan juga bahwa ini yang belum pernah terpapar tentang Salman sama sekali ada yang belum pernah. Saya Syifa, ada yang bilang tadi Salwa ya. Jadi Salwa dan Syifa sedikit yang kami bisa jelaskan. Masjid Salman ITB itu Masjid Salman ITB itu visinya menjadi masjid kampus yang mandiri, pelopor pembangunan peradaban Islami. Jadi di Masjid Salman itu ada namanya bidang mahasiswa kaderisasi dan alumni atau BMKA. Kalau di Instagram bisa di search itu @kaderisasi Salman, if I'm not mistaken. Nah itu punya program kayak pengkaderan dakwah berjenjang. Jadi dari mulanya kalau ada yang belum pernah terpapar itu namanya jamaah. Terus masuk jadi aktivis gitu ya. Nah, aktivis itu ada beberapa tingkat
dari SSC itu baru level pertama, naik kedua pada RMD, dan setahu paling tinggi itu sebetulnya spektra kayak gitu. Jadi kita secara terukur gitu ya, ada kurikulumnya, kita berjenjang mengikuti program-program berkantoran tersebut. Nah itu sebagai gambaran, kami bisa kumpul ini macam-macam, ada yang SSC doang, ada yang SSC LD, yang ini kayak vaksin, SSC LD sampai spektra gitu ya, jalan dalam vaksin ini kayak gitu. Nah itu mungkin yang pertama, ini nanti teman-teman juga boleh banget kalau ada pertanyaan ya untuk kedua saudara-saudara kita, tapi dimulai dari aku dulu. Ini kita pertama harus tahu dulu nih dari Mbak Novira dan Paksi gitu ya. Sebenarnya diceritain dulu awal dari kenal Salman atau BMKM gimana. Termasuk Paksi kan kayaknya pas SSC masih muda banget ya, masih awal-awal kuliah gitu ya. Itu gimana pertama kali dengar dan akhirnya memutuskan aku mau organisasi di Salman. Begitupun nanti Mbak Novira, nanti kita mulai dari Paksi dulu. Mana cek. Oke, dengar ya. Oke. Bismillah. Jadi buat ini langsung aja. Jadi untuk pertama kali saya kenal Salman itu pas di awal-awal COVID. Ya. Awal-awal COVID itu kan saya masih perkuliahan secara online ya, satunya itu angkatan 2021. Jadi memang daftarnya itu secara online juga, secara online. Nah kebetulan untuk pertama kali daftar SSC itu SSC ke-31 sama dengan Mbak Birullah, cuman qadarullah saya nggak lulus. Jadi karena saya nggak lulus, terus ya akhirnya saya nyoba lagi kan. Ada korban yang sama ya. Terus akhirnya saya nyoba lagi kan. Kalau nggak salah itu jaraknya cuma sekitar sebulan. Jadi SSC ke-32 oprek lagi langsung saya daftar. Dan untuk tes-tesnya sama persis gitu kan. Jadi ya alhamdulillahnya lulus gitu di SSC ke-32. Nah udah gitu karena walaupun online gitu ya, tapi itu kerasa banget sih materi-materinya dan juga MC-nya walaupun secara online kita tuh kayak bener-bener di kerangkul gitu. Jadi banyak humoris juga gitu sih. Nah jadi kita walaupun online itu tapi kerasa gitu vibes-nya kayak offline juga. Nah dari semenjak itu saya tertantang gitu buat ngikut lagi organisasi berikutnya, ada LMD sampai ke spektra gitu. Dan ya alhamdulillahnya Allah mudahkan gitu sampai di tahap akhir tahap spektra gitu. Masya Allah, jadi ini ya aku bisa mengingat-ingat sih pas zaman SSC 31 itu kayak benar-benar konsep banget gitu ya. Dulu tuh pendidikan aku nggak suka namanya ingat nggak? Jadi nama kelompoknya itu biji-bijian gitu. Ada apa ya nama kelompokku Spitenia atau apa gitu. Nah itu kayak benar wow, sesenian itu dalam mendesain dan konsep. Terus dari acaranya juga kayak gak boring ya, padahal online gitu. Dan pematangnya juga memang top-top banget sih. Jadi ya worth it lah untuk menyusup dia dan mengejar SSC berikutnya. Oke, kita dengar dari perspektif Mbak Novira. Kalau aku dulu sebenarnya tahu itu bahkan sebelum COVID teman-teman. Jadi waktu dulu aku punya aktivitas di lembaga dakwah fakultas FST namanya GIM. Aku dulu di bidang kaderisasinya. Ada salah satu teman aku, dia itu liburannya ke Salman, padahal nggak ada keluarga di Bandung. Salah satu teman, kemudian aku tanya, kamu ngapain di Bandung gitu? Aku ikut kaderisasi di Salman gitu. Wih, jauh-jauh banget. Emang nggak mahal ya ikut kaderisasi di sana? Nggak, gratis gitu. Cuma paling harus pakai transport sendiri gitu. Nah karena dia selalu bercerita tentang kaderisasi di Salman itu bagus, jadinya ada ketertarikan, tapi belum nyampe ke hati. Nah waktu COVID di sampai SSC 27, Putri ini sempat nge-PC gitu, Mbak, ayo ikut SSC yuk gitu. Dia ngajakin gitu, tapi karena kodarwa bareng sama KMKI dan itu sibuk banget ya, jadi aku nggak berani untuk double gitu. Ya udah, jadi aku relakan dulu dan belum kepikiran lagi, tapi Uti sering nge-PC lagi, habis SSC 27, 28 di PC lagi. Kemudian sampailah akhirnya tertarik di SSC 31.
Dan itu aku udah masa semester berapa ya? 7 mungkin, kalau nggak 6 aku lupa. Jadi udah hampir skripsian lah gitu. Dan kalau tadi teman-teman bilang online, kalau teman-teman tahu online bukan pakai Zoom teman-teman, bukan pakai YouTube. Bayangkan pakai YouTube tapi bisa seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kok bisa sih pakai live streaming tapi ngerasa menarik dan sangat dekat gitu ya sama panitianya. Dan dari situ aku juga ngerasa kok keren ya gitu. Awalnya aku juga mungkin agak meremehkan gitu. Gila banget ini pendaftaran 1000 orang gitu ya. Bakal terima nggak ya gitu. Dan katanya SSC 31 itu yang terbanyak. Ya. Habis itu aku juga wah kayaknya bakal ngantuk nih di YouTube gitu berhari-hari dan ya Masya Allah dengan tugas-tugasnya gitu. Tapi alhamdulillah kok karena konsepnya semenarik mungkin, narasinya juga masuk gitu. Akhirnya kita juga bisa dengan mudah menerima ilmunya dan juga mengikuti alurnya gitu. Nah dari situlah dikenalkan yang namanya unit-unit di BMKA, salah satunya UPTQ. Nah ini fun fact-nya juga aku pasti banyak rilisan ya, di UPTQ juga bareng ikut kaderisasinya dulu gitu. Tapi aku tidak melanjutkan sebagai istilahnya pengurus, kalau pasti alhamdulillah meneruskan sebagai pengurus. Nah kemudian tertariklah di LMD, walaupun sempat COVID, tapi DMK itu mengadakan LMD offline yang disebut LMD nasional. Jadi alhamdulillah terpilih gitu bareng Muti, salah satu perwakilan dari Surabaya kalau nggak salah 3 orang ya waktu itu. Jadi berangkatlah ke sana LMD 209 dan mengenal Salman yang pertama kalinya, dan bagi aku juga pertama kalinya keluar kota yang paling jauh gitu, yaitu di Bandung gitu. Dan sampai saat ini akhirnya berkecimpung di Salman gitu sebagai kampus duta berjamaah itu melewati banyak proses gitu. Dari sebelum LMD pun juga sudah bergabung ya di tim training. Salah satunya di tim training yang paling aku suka akhirnya satu pertemanan di UNAR yang kita nggak pernah saling sapa dan saling mengenal gitu ya. Tapi tiba-tiba jadi dekat gara-gara di Salman gitu. Contohnya dengan Atsna, kemudian Mirka, ketemu Azam, ketemu yang lainnya juga. Nah itu iya betul. Betul. Jadi alhamdulillah dari situ juga jadi kita jadi terlibat ya bagi aktivis Salman yang akan main ke Surabaya gitu. Bahkan sama Atsna walaupun satu kampus di UNAR kita ketemunya pun di Bandung waktu itu. Nah jadi dari situ aku merasa kayaknya memang butuh gitu circle yang bisa menjaga apa yang namanya niat baik kita gitu untuk bisa menjaga kebaikan-kebaikan yang sudah kita jaga. Yang mana sebelumnya kan aku di LDF kepengurusan aku sudah berakhir. Kemudian aku berpikir apa nih yang harus aku lakukan untuk menjaga apa yang sudah aku istiqomahkan gitu. Kemudian mencobalah di Salman ini walaupun online, tapi karena di SSC aku merasa dekat, jadinya aku akan coba gitu mengikuti alurnya selama saat itu masih status mahasiswa ya. Jadi memanfaatkan status mahasiswa dengan sebaik mungkin. Dan alhamdulillah sampai saat ini walaupun sudah bukan mahasiswa masih kecipratan gitu dan masih Allah izinkan untuk berteman dengan circle-circle yang positif. Coba ya tadi dari cerita beliau berdua ini SSC 31 dan 32 ya, kita jadi lihat kalau memang kalau di istilah dulu di tim training itu namanya touch point ya. Jadi cara masuknya itu menyentuhnya itu kayak gimana, di titik live streaming itu harus sampai di titik kayak gini. Kok bisa ya YouTube begini ya? Jadi kayak nanti bisa apa question, terus kita tuh bisa chat gitu di apa live chatnya gitu, terus nanti dibacain langsung muncul di apa namanya di YouTube apa tampilannya, terus langsung di kayak ya itu main teknologi banget gitu. Dan mereka juga itu tadi ya konsep gitu sampai buat kita wah aku mau nih tahu caranya, jadi aku harus masuk ini ya harus bergabung supaya tahu caranya kayak gitu. Nah itu tadi kisah dari beliau berdua ya, jalur masuk gitu ya, jalur masuk sebelum akhirnya bisa berkecimpung sejauh ini gitu misalkan. Nah yang kedua yang ingin kita tanyakan dari banyak organisasi
seorang laki-laki terus di kampus ITS dia pasti ada tingkat HIME, BEM, apa istilahnya senang ya BEM, terus kemudian nanti ada takmiran masjid gitu ya. Setahu saya juga takmiran masjidnya ITS juga aktif gitu. Nah, kenapa kok di antara semua pilihan itu memilih Salman? Gitu pun Mbak Novira ya, kita UKM aja ada 40 ya kalau di UNER ini. Nah, kenapa larinya ke Bandung gitu ya, padahal di UNER ada pilihannya gitu banyak. Kita mulai dari Mbak Fira dulu sekarang. Oke, tadi kalau Mirka bilang banyak perilisan di UMKI, aku tuh bukan pengurus UMKI ya teman-teman, tapi ada luar gitu kok. Banyak aktivitas terbaik sih ya. Jadi sebenarnya aku aktifnya di kaderisasinya teman-teman. Karena mungkin dulu aku di FSK itu tim kaderisasi, jadi aktifnya di UMKI juga di kaderisasinya sebagai panitia-panitianya sebenarnya. Tapi jadi bisa punya teman banyak dari berbagai fakultas gitu. Sebenarnya tujuannya dulu simple karena kenal SSC yang begitu menarik, bahkan online, dan konsep-konsepnya menarik. Istilahnya mereka bisa membuat cerita gimana bisa masuk ke generasi sekarang gitu. Nah, aku penasaran akan hal itu dan aku masih punya niat gimana ya cara mengembangkan hal itu, gimana kok aku terapin di tim FSC atau mungkin bisa dipakai di UMKI. Aku yakin beneran teman-teman juga yang UMKI juga punya rasa yang sama gitu. Akhirnya kita berani lah untuk masuk lebih dalam gitu, ikut kaderisasinya lebih dalam di LMD. Yang mana LMD itu mungkin sama mirip ya kayak Laskar. Laskar dulunya sebelum COVID itu kan kita di alam gitu, dan LMD itu juga sama. Makanya ingin tahu gimana sih sebenarnya LMD itu gitu. Apa sih bedanya dengan Laskar? Nah, jadi kenapa memilih Masjid Peradaban Salman? Karena memang secara kegiatan mirip-mirip dengan Unair, tapi kok konsepnya lebih menarik gitu. Kira-kira apa yang bisa kami ambil untuk kami terapkan di Unair ini? Saat itu tujuannya seperti itu. Dan aku belum melihat di masjid-masjid yang lain ya, mungkin karena belum mengenal juga. Tapi sejauh ini yang aku kenal ya Salman sama judukannya. Oke, Masya Allah. Dia harus treatment khusus. Oke, cek. Kalau dari saya sendiri, kenapa milih Mahatma Salman? Kalau sebenarnya saya sebelum kuliah itu sudah memasang mindset kalau saya nggak mau berkecimpung selain akademik di kampus. Jadi saya memang mindset saya di kampus itu hanya untuk akademik. Jadi saya di situ berjuang untuk dapat nilai bagus dan ya justru ingin berkecimpung itu di dunia riset gitu sih. Nah, kalau untuk masalah organisasi, masalah relasi itu saya memang maunya di luar kampus. Nah, kebetulan pas zaman masih online itu kan kita banyak ya ada organisasi mahasiswa gitu secara nasional. Nah, kebetulan Salman ini salah satunya dan dia memang fokusnya kan ke mahasiswa muslim ya. Jadi kan memang saya ranahnya pengen kita relasinya itu secara saudara-saudara muslim lah gitu ya. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk ikut Salman dan alhamdulillahnya ya enak gitu ternyata ya selama mengikuti program-program dari awal sampai akhir, karena di sini kita relasinya benar-benar luas gitu. Bahkan saya ketemu sama teman-teman yang dari berbagai provinsi, dari Kalimantan ada Mas Azam ya kan, ada Sulawesi, terus bener. Nah, terus dari berbagai kampus juga ya, kampus-kampus UI, UGM, ITB dan kampus-kampus lainnya saya benar-benar kenal itu di Salman. Jadi Salman ini merupakan pintu pembuka saya untuk mengenal seluruh orang-orang di luar gitu. Nah, jadi makanya saya benar-benar memanfaatkan peluang saya berkegiatan di Salman ini untuk sebagai wadah memperbanyak relasi sih seperti itu. Kayak gitu sih Mbak. Satu poin menarik, kenapa kalau di kampus hanya fokus akademik? Oke. Kenapa fokus akademik? Karena kan saya tuh memang dulunya ngincar PTN ya, yang memang
10 besar gitu jadinya 10 besar. Nah jadi karena saya sudah berjuang bukan mati-matian sih, berjuang semaksimal mungkin. Jadi di situ saya kayak nggak mau apa ya menyenangkan. Jadi saya memang benar-benar mau fokus akademik, fokus yang fokus ke pembelajaran secara secara terstruktur di kampus gitu. Jadi saya nggak mau sebenarnya terganggu dengan himpunan, BEM dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi ya seperti itu. Ya itu tadi ya cerita dari dua teman kita yang kenapa kok memilih Salman. Nah ini pertanyaan habis ini mau tes dulu nih ke teman-teman yang pernah ikut tadi dari Salman. Dulu setelah SSC kita kan ada kakak kan. Nah di kakak itu kan kita udah 7 nilai Salman kan. Ada yang ingat nggak 7 nilai Salman kalau ada? Ih masih fresh kali. Harusnya masih fresh from the opening. Seingat kalau dia apa aja 7 itu? Kakaknya udah selesai belum? Kakaknya masih proses. Belum ya kalau Oh belum kakak. sekarang beda belum di SSC-nya. Pernah dengar nggak 7 nilai Salman? Pernah sih, pernah denger. Pas di sesi terakhir sebelum penutupan. Tanya soal Iza, jawab nggak? Sembarang lupa. Pusat ini. Merdeka. 17 Agustus. Atau yang mana nih? Merdeka benar. Ada lagi Uti ini apa masih? Uti kalau di sini ini apa dia? Apa lagi? Ada Kalau apa? Satu-satu. Ihsan. Ihsan. Terus Kamal Baik, Mas Kamai. terus Aku paling suka itu Arif. Di antara itu pilihan jujur, terus sabar dan syukur sama marah dan hati. Jadi itu 7 nilai Salman kalau mati ya. Pertama merdeka, yang kedua jujur, yang ketiga Hanif, yang keempat sabar dan syukur, yang kelima amal damai, yang keenam mengambil alami, dan yang ketujuh adalah ihsan. Kayak gitu. Nah ini kalau nanti kalau di kakak ya rasanya satu pertemuan itu satu ini ya satu nilai itu kita dalam satu pertemuan sama mentornya kayak gitu. Nah ini ya kalau dulu saya pas apply APDP kan juga punya nilai ya. Nilai APDP itu berapa ya? Kalau sekarang lupa 5 kali ya. Nah itu kita tuh benar-benar harus membuat APDP itu terpesona dengan cara karena kita menyebutkan kamu tuh aku banget loh kayak gitu. Nilai-nilai itu aku banget kayak gitu. Nah ini kan rasanya harusnya Paksi dan Pak Viro yang sudah kita semua udah nggak di pusat lagi ya, kita sudah mengelola nilai regional sedangkan 2 orang ini masih di pusat ya sampai tahun 2024 dan bahkan Mbak sampai sekarang. Apa sih yang membuat Mbak dan Mas berdua itu masih bertahan di sana? Ada kan dari 7 nilai itu yang kayak aku banget sih emang nggak bisa sih kalau aku harus berpisah dari seorang misalkan. Ada nggak kita mulai dari Paksi dulu? Enggak. Ya, cek bisa. Itu dari aman kan sama dia. Ya, dari ketujuh nilai Salman yang paling saya banget itu yang keempat sih. Itu sabar dan syukur. Karena sebenarnya nilai sabar dan syukur ini benar-benar teraplikasikan di dalam hidup saya gitu. Terutama pas lagi berjuang dari taman SMA sampai ke kampus ya. Maksudnya untuk melanjutkan studi. Di situ rasa sabar dan syukur itu harus benar-benar ditingkatkan sih karena saya banyak banget apa ya mungkin bisa dibilang mengalami penolakan ataupun yang jatuhnya itu lebih banyak dibandingkan upnya ya upnya lebih sedikit dibandingkan downnya. Jadi dari itu ketika saya udah belajar di SSC juga ya terkait sabar dan syukur tuh benar-benar dijelaskan secara detail ya sabar dan syukur itu bagaimana, aplikasinya bagaimana, dalil-dalilnya. Nah di situ ya saya benar-benar merasa kalau nilai keempat ini saya banget. Saat di UPTI itu nggak apa namanya sering nggak diulang-ulang materi tentang nilai Salman ini? Kalau di UPTI itu sebenarnya ini untuk secara umum ya Mbak, bahwasanya UPTI ini dia tidak hanya proaktif di Salman, dia terbuka untuk seluruh mahasiswa
muslim. Ya, jadi ada teman-teman saya di UTJ itu yang bukan aktivis Salman. Jadi memang kita di sini tuh wadahnya untuk menampung para mahasiswa yang mau belajar Quran, gitu ya. Jadi kita ada program tahsin, hafiz dan juga bahasa Arab. Nah, jadi kebetulan memang mayoritasnya itu anak-anak aktivis seperti itu. Jadi tidak menutup kalau yang bukan aktivis. Dan kita di situ belajarnya tuh nggak ada bahasa Salman sih sebenarnya Mbak. Karena kan dia memang Salman ini ya, Salman. mungkin ada kayak di spill sedikit, tapi kita lebih ke apa ya, pembahasan Qurannya sih Mbak. Kita ngundang ustaz juga. Kalau itu lebih ke exposure Qurannya Salman. Iya, ya, Salman. Oke, itu dari perspektif faksi tadi sabar dan syukur poin Mbak. Kalau kita seperti apa Mbak? Karena sampai saat ini masih berkecimpung di Salman di bagian sedekah berjamaah, mungkin lebih ke amal jama'i tidak sama sabar dan syukur. Karena dari situ aku belajar bagaimana menyikapi dinamika aktivis Salman gitu yang mungkin konsistensinya berbeda-beda gitu. Apalagi sedekah berjamaah itu mungkin aku juga mengenalkan ya program sedekah berjamaah itu seperti apa sih. Jadi BMKA itu ada sebuah program yang mana membawahi para aktivis Salman untuk bisa bersedekah rutin tiap bulan gitu. Nah, khusus untuk aktivis Salman, kenapa? Karena nanti di sedekah berjamaah itu punya manfaat-manfaat bagi aktivis Salman. Dan kodarwo untuk yang belum aktivis belum bisa bergabung. Nah, sedekah berjamaah itu punya kegiatan utama yaitu bersedekah rutin tiap bulan. Yang mana sedekah itu kan menuntut konsistensi gitu. Dan disitulah repotnya. Dan juga membutuhkan konsistensi yang besar bagi para timnya juga. Nah, akhirnya aku merasa amal jama'i ini tantangan yang paling berat dan yang paling aku suka justru. Kenapa? Karena dengan amal jama'i ini kita bisa lebih bersama-sama gitu. Nah, sebelum ke SP dulu ya, sebelum masuk SP, aku tidak akan pernah menyangka untuk menjadi kapus sedekah berjamaah. Dulu hanya seperti ini punya niatannya. Ketika aku buka search YouTube atau Instagram, secara nggak langsung ada iklan dari panti asuhan, kemudian ada iklan dari kitabisa.com dan iklan-iklan yang sangat menyayat hati gitu. Dan aku cuma berpikir gimana ya cara bantu orang-orang ini, tapi aku nggak punya apa-apa gitu, aku cuma punya sedikit bantuan dan cuma terpikir seperti itu. Dan Allah kabulkan melalui sedekah berjamaah ini, yang mana aktivis Salman ini bisa saling membantu, bahkan keluar aktivis Salman atau ke orang umum gitu. Contohnya kita mau bersedekah di panti asuhan bisa gitu. Untuk membantu siapapun yang membutuhkan bisa. Jadi sangat bersyukur gitu bahwa dengan adanya program ini kita bisa membantu banyak orang gitu. Tetapi di sisi lain juga untuk menjaga konsistensi donatur, menjaga konsistensi tim yang bekerja di program ini juga perlu kesabaran seperti itu. Ini pertanyaan dulu apa aja ya penasaran. Kan apa namanya aktivitas yang dilakukan faksi maupun viral di Salman ini kan tidak menghasilkan apa ya manfaat berupa, kalau kita bilang sekarang kan anak-anak itu nggak mau ikut aktivitas organisasi karena pilih magang gitu ya, lebih dapat duit gitu atau lebih portofolionya lebih oke lah kayak gitu. Nah, ada nggak hal yang membuat faksi maupun viral itu kayak terpesona gitu ya dengan agenda yang kalian kerjakan, misalkan di sedekah berjamaah pernah menolong orang yang ternyata seperti apa, di UPTG ternyata ada orang yang pengen itu belajar Al-Quran dan kamu akhirnya bersyukur alhamdulillah Allah tempatkan aku di UPTG dan di sedekah berjamaah. Ada nggak pengalaman kayak gitu? Siapa dulu? Nih, mangga Mbak Mira. Ada tentunya. Jadi kalau di sedekah berjamaah seperti yang aku bilang tadi, ketika
ketika aku sendirian, aku tidak bisa berbuat banyak gitu. Tetapi dengan sedekah tiap bulan di SD itu tiap bulannya adalah 20.000 per bulan. Hanya dengan 20.000 per bulan dengan 800 anggota yang saat ini, jika 20.000 dikali 800 tiap bulan, bayangkan berapa sedekah yang dihasilkan dan dikumpulkan. Nah dari situ aku tuh di sedekah berjamaah sudah sejak 2023 sebagai data awalnya. Nah awalnya tertarik karena aku suka data, makanya aku berkecimpung di dunia datanya. Kemudian di 2024 Allah izinkan aku jadi kapolnya. Setelah menjadi kapol, aku tahu bahwa ternyata ada fasilitas pinjaman, santunan dan juga wakaf. Masya Allah, ada banyak sekali gitu ya yang aku syukuri. Ternyata dulu yang aku bayangkan dan yang aku rasa ragu gitu untuk aku lakukan, sekarang bisa aku lakukan walaupun bukan punya uangku gitu, uang orang lain dan uang bersama gitu. Tapi Allah izinkan untuk merasakan membantu orang lain dengan dana sedekah berjamaah gitu. Ketika waktu itu ada juga yang sesimpel ini, waktu itu ada orang kenalan, orang umum kenal dengan Salman, kemudian diarahkan ke sedekah berjamaah karena mau membantu orang lain gitu. Ini orang membantu orang lain gitu lewat sedekah berjamaah. Waktu itu ada bukan tabrakan ya, gerobak ditabrak gitu, gerobak batagor siomay di Bandung ditabrak sama orang, hancurlah gerobaknya gitu, seluruhnya hancur dan mengalami kerugian dong gitu penjualnya. Dan Allah datangkan si penolong ini gitu yang kenal dengan Salman. Pak, saya bantu ya, nanti saya hubungi gitu, saya tanyakan dulu pas kita berjamaah. Alhamdulillah dari situ bisa membantu secara luas, tapi kita ini juga nggak perlu mencari-cari gitu, karena alhamdulillah banyak Allah datangkan orang-orang baik gitu, melalui yang kenal dengan Salman gitu. Bahkan orang tersebut yang menolong itu tidak pernah ikut Salman, tapi bisa tahu program Salman, bahkan sedekah berjamaah gitu. Berarti umum ya Mbak manfaat dari SBY? Manfaatnya untuk umum. Jadi misalnya teman-teman juga kalau mau sedekah di berjamaah, kemarin juga ada yang neneknya sakit secara mendesak ya, butuh biaya untuk rumah sakit gitu. Mungkin aja dengan investasi di sedekah berjamaah, Allah bisa bantu melalui santunannya atau melalui pinjamannya gitu. Dan juga banyak juga para mahasiswa itu yang ya qadarullah gitu, mengalami ekonomi yang sedang tidak ideal gitu, tapi masih butuh dana ketika dia tidak punya beasiswa, jadi harus mendanai pribadi. Nah saat itu pastinya butuh keperluan mendesak gitu. Dan gimana caranya biar anti riba? Kalau dulu kan di ITB masih ada viralnya yang ini ya, ITB menyarankan para mahasiswanya untuk pinjol, apa ya namanya saya lupa. Nah karena itu makanya di SD itu dikembangkan di ITB terutama karena agar para mahasiswanya itu tidak sampai riba gitu. Larilah ke sedekah berjamaah atau rumah amal Salman, insya Allah bisa pinjam tanpa riba. Sama-sama pinjam tapi bedanya tidak ada tambahan. Atau bahkan kalau memang keperluannya sangat mendesak dan bisa disantuni, maka santunan itu artinya kan dihibahkan ya, bukan dikembalikan banyak. Mungkin seperti itu. Jadi sangat bersyukur gitu, punya banyak pengalaman untuk membantu orang lain lewat SSB. Jadi Mbak, mau cerita kayak filosofi Didi gitu ya. Kalau di satu gigi nggak selesai gitu ya masalah sosialnya gitu. Nah sekarang Mbak Mafiro karena merasa sendirian nih kayak 20.000 kekumpul sebulan cuma 240 gitu ya, tapi ternyata bisa menghimpunkan 800 orang, 20.000 itu masya Allah sih. Nanti kita harus replika di Kamisman Surabaya ya, kita buat sedekah berjamaah cabang Surabaya gitu ya. Kita coba. Nah terus aku tadi impress juga ya tentang membership kebaikan gitu ya. Jadi kita bayangin sekarang itu kan zamannya kayak FPL ya, jadi tahu nggak sih apa membership apa gym, padel, something lah. Nah ini mereka membershipnya sedekah berjamaah gitu loh, kayak wow masya Allah gitu. Ternyata banyak orang di luar sana itu yang mindsetnya memang di luar
pengalaman enggak? Oke. Di UPTK sendiri pengalaman yang paling mengena gitu ya buat saya, apalagi saya diamanahi sebagai ketua umum gitu di 2023 sampai 2024 itu Itu satu periode atau dua periode? satu periode, ya, satu periode. Itu adalah ketika ya pas saya menjadi ketua itu benar-benar tanggung jawab yang besar gitu, amanah yang besar. Karena memang dari ketua sebelumnya itu mengamanahkan ke saya. Ya. FYI ketua sebelumnya itu anak ITB, anak ITB. Kalau tahu namanya Mas Ahdan, yang Mbak Fir pasti tahu. Nah di situ beliau mengamanahkan ke saya karena dulu sebelumnya saya sempat menjadi kalau nggak salah di divisi pembinaan Ikhwan. Nah jadi beliau mempercayai saya untuk menjadi ketua. Nah di sini kan sebenarnya saya bingung ya karena pertama kalinya ketua umum dari luar ITB. Karena dari periode sebelumnya jadi di UPTK itu nama angkatannya pakai angkatan nama-nama surat. Nah jadi dari angkatan Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran sampai kalau saya tuh Al-Bah ya, Sudah sampai anur ya. Oke. sampai terakhir itu sampai Yunus apa ya. Jadi angkatan ke-10. Nah jadi kebetulan Mas Hadan itu angkatan di bawah saya. Itu Al-Anfal, angkatan ke-8. Nah jadi ketika saya menjadi ketua itu kan saya benar-benar newbie banget ya karena saya bukan dari anak ITB. Nah jadi saya banyak belajar gitu dari ketua sebelumnya, ada Mas Ahdan, ada Mas Lina yang dari anak ITB. Itu di situ paling berkesannya tuh mereka benar-benar mau merangkul saya gitu. Walaupun secara online gitu, kita sering meet Zoom tiap malam. Saya juga sering nanya-nanya bagaimana nih mekanisme penyusunan divisi-divisinya, terus job desk-nya bagaimana, dan hal-hal yang harus dituntaskan seperti itu. Nah itu benar-benar mengena di saya karena saya merasa padahal ini kita istilahnya tidak dikasih fee gitu ya. Paling memang ada bendaharanya. Jadi dari setiap divisi, dari setiap anggota itu kita ada semacam uang kas gitu ya, jadi dari uang kas itulah kita mengelola untuk biaya mengundang ustadz untuk ngajar tahfiz, ngajar tahsin, dan juga pembinaan bahasa Arab kayak gitu. Nah setelah itu dari ketua-ketua sebelumnya itu kan benar-benar mengayomi saya. Jadi ketika saya di tengah-tengah kesulitan, saya juga nanya gitu ke mereka kan, bagaimana ini solusi dan sebagainya. Mereka benar-benar mau membantu dan merangkul. Dan paling istilahnya paling mengenanya itu adalah saya kan di luar Bandung, tapi divisi-divisi saya itu orang-orang Bandung. Jadi saya kayak remote gitu loh, secara remote. Nah itu sebenarnya tantangannya besar. Tantangannya besar banget karena saya mengamanahi juga ada wakil ketua. Kebetulan wakil ketuanya orang Bandung, orang ITB juga. Jadi saya ya menyerahkan gitu, bukan menyerahkan sih, maksudnya mengamanahkan ke dia untuk menjaga program-program yang ada di UPTK. Karena waktu itu ketika saya diamanahi 2023 sampai 2024 itu sudah secara offline. Sebelum saya itu kegiatannya full online dari awal COVID 2021 2022. Nah kebetulan di 2023 sampai 2024 kemarin itu secara offline. Nah dan saya bingungnya kenapa saya ini dipilih gitu kan, padahal saya kan bukan orang Bandung, tapi mereka ya mempercayakan gitu ke saya untuk memegang amanah ini. Itu sih Mbak. Kalau sambutan dari Zoom tadi? Enggak. Iya. Nanti semuanya hadir online pasti ditayangkan di Zoom ini. Masya Allah. Ya itu ya. Jadi apa namanya tadi luar biasa ya. Kan ini pelopor gitu ya, pelopor ketua di luar Bandung gitu. Tapi yang jelas masih tetap bisa terkendal meskipun dari sini. Nah ini karena waktu kita terbatas, satu pertanyaan terkait berat. Kayaknya agak sih berat beneran. Ini ya tentang ini berarti yang buat pertanyaan saya ini. Sebagaimana kita tahu Misi Salman itu menjadi masjid kampus mandiri pelopor peradaban Islam itu tadi ya. Jadi kayak pengen jadi beyond gitu ya. Kalau kata Buzz Lightyear itu menuju tak terbatas
baru melampauinya gitu ya kalau selama ini. Jadi menurut saudara berdua, apa sih tantangan terbesar untuk mewujudkan visi itu di generasi sekarang? Nah ini kan tantangan banget ya. Jangankan kita bahas adik-adik kita, mungkin kita pun sudah semakin bergeser ya. Kita yang zaman 2020 masih aktif-aktifnya ke sekarang gitu ya, itu udah perubahan yang sangat besar gitu ya. Dan mungkin juga ada penurunan di diri kita. Nah kalau teman-teman sendiri yang masih mungkin banyak beririsan gitu ya dengan Salman Pusat maupun Salman Regional di Surabaya memandang hal ini seperti apa? Mungkin kita mulai dari Paksi dulu, maka Paksi. Coba. Jadi untuk tantangan terbesar ya mewujudkan masjid peradaban Islami untuk saat kalau dari kalau dari POV saya sendiri seperti yang kita ketahui bahwasanya sekarang khususnya mahasiswa-mahasiswa ya itu kan masih di ranah generasi Z ya kan, generasi Z. Jadi ya kita mungkin masih anak-anak termasuk anak Gen Z juga ya. Nah yang saya lihat sendiri yang menjadi pelopor masjid peradaban sekarang kan itu adalah generasi Z sebenarnya, karena mereka memang yang usia-usia produktif itu memang ada di generasi Z sekarang. Nah tantangannya adalah yang saya tahu bahwasanya generasi Z ini masih menjadi para pemuda-pemudi yang ini ya sebenarnya mereka sangat melek teknologi, melek peradaban, melek terkait teknologi peradaban tentang keislaman seperti itu. Nah tapi di sini tantangan terbesarnya adalah mereka ini masih terbawa arus. Nah jadi sebenarnya dari arus yang kebawa ini ya para Gen Z ini itu menjadi penghambat sebenarnya. Kalau kata saya menjadi penghambat untuk memajukan masjid sebagai peradaban Islami tadi, karena seperti yang kita ketahui mungkin di zaman Rasul gitu ya. Di zaman Rasul itu kan memang mungkin bisa dibilang teknologi tidak secanggih sekarang ya, jauh berbeda. Nah, harusnya kita di zaman sekarang ini dengan adanya teknologi dan lain sebagainya itu bisa menunjang kita istilahnya memajukan masjid yang peradaban Islam itu dengan teknologi yang kita punya ini dibandingkan di zaman Rasul. Nah, tapi yang saya lihat bahwasanya di zaman Rasul itu justru lebih jauh berbeda ya dibandingkan zaman sekarang, banyak sekali godaan-godaan dan hambatan-hambatannya. Jadi ya memang yang pesan saya gitu ya sebagai generasi Z juga untuk generasi Z lainnya dan ya generasi semuanya, bahwasanya kita ya apalagi di usia-usia produktif ini di sekitar usia 15 sampai 40 tahun gitu ya, ini kan jarak yang jauh ya, cukup panjang gitu jarak dari 15 sampai 40 tahun itu. Gunakan waktu yang memang benar-benar membuat kita tuh bermanfaat buat orang lain. Nah, salah satunya tadi membuat menjadi pelopor masjid peradaban Islami. Ya mungkin secara umum kita memang nggak bisa gitu ya, nggak bisa belajar secara pribadi. Ya memang kita kan membuat suatu visi misi tujuan itu memang harus lebih baiknya secara berkelompok gitu ya, agar memang visi misinya itu lebih mudah tercapai dibandingkan dengan individu-individu. Jadi memang tantangan terbesarnya di situ juga. Masya Allah, ini dari Gen Z untuk Gen Z. Jadi tentang saya juga pernah dengar ya kalau teknologi ini bagian dari kemajuan yang memundurkan sebenarnya untuk sebagian orang, karena kita ya tadi dilematis ya, karena mungkin kita terbawa arus tadi yang kalau istilahnya faksi, akhirnya kita yang harusnya bisa lari lebih jauh ternyata malah terhambat dan bahkan kemunduran ya, karena kita berhambur-hambur waktu gitu, untuk hal yang tidak sesuai. Kalau dari Mbak Fira gimana Pak? Selain distraksi zaman seperti kata Paksi, tentunya itu berpengaruh ke konsistensi gitu. Jadi menurut saya tantangan terbesar adalah mudah semangat di awal ya biasanya generasi kita itu, tetapi sulit menjaga ritme. Jadi padahal sesuatu kebaikan itu akan menjadi kebaikan yang lebih besar ketika konsistensi gitu. Kita perlu menjaga konsistensi itu
Dan yang kedua adalah kedalaman makna. Jadi menurut aku dan menurut pengamatanku gitu, ketika kita melakukan sesuatu banyak gitu, kita membuat suatu program yang menarik, ide yang menarik, tetapi ruhnya kurang gitu. Aktivitas banyak tapi ruhnya kurang. Jadi menurut saya tantangan yang terbesar adalah bagaimana kita bisa membentuk kader yang aktif, tetapi juga tidak kehilangan makna. Gitu. Tetap aktif tetapi punya ruh yang dalam, sehingga mereka bisa tahu apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka kerjakan, kenapa mereka bergerak, dan bukan sekedar apa yang mereka ciptakan gitu, tapi tahu maknanya, kenapa sih kamu harus melakukan ini gitu, kenapa kamu harus membuat ide ini, kenapa kamu harus membuat program ini gitu. Mungkin seperti itu kira-kira. Tambahan 2 poin ya dari Mbak Mufiro. Yang pertama konsistensi, kalau kita sebutnya istiqomah ya. Terus yang kedua kedalaman makna, kalau istilah sekarangnya itu meaningfulness gitu ya. Jadi gimana kita itu melakukan sesuatu itu dengan value gitu ya, dengan sadar. Kalau dikembangkan itu sebenarnya kesadaran itu kan korelasi dengan niat kan. Jadi bagaimana niat itu terintegrasi terus kita langsung gitu ya, sehingga kita itu benar gitu selama menjalankan segala sesuatu itu dengan hati dan pikiran yang terintegrasi gitu. Dan itu 2 poin yang juga tambahan yang sangat menarik ya dari Mbak Mafiro. Terakhir dari kita ya pertanyaannya, ini biasanya kesenangan etik nih, kalau pulang nggak boleh kalau tidak beraha gitu ya, tidak boleh kembali ke kursi kalau tidak beraha dulu. Jadi dari Paksi dan juga dari Mbak Mafiro, apa sih aha besar yang didapatkan dari berkecimpung di Salman gitu ya, baik di Salman pusat, Salman regional, Salman online juga gitu ya, itu apa yang didapatkan hikmah terbesar yang bisa di-trigger gitu ya teman-teman yang mungkin belum terpapar Salman sama sekali. Allah Akbar. Ambil hikmahnya aja gitu ya teman-teman. Jadi yang paling aku rasakan sejauh ini berada di Salman, ternyata kita itu tidak harus jadi orang besar dulu untuk memberi manfaat teman-teman. Di sedekah berjamaah terutama aku melihat bahwa hal kecil itu kalau kita lakukan bersama-sama bisa memberikan dampak yang besar atau kebaikan yang besar. Jadi mungkin pesan saya, jangan berkecil hati dan jangan tunggu sempurna untuk melakukan kebaikan. Karena mungkin dari hal kecil itu yang mana ditumpuk dengan kebaikan kecil lainnya dari orang lain akan menjadi nilai yang besar bagi orang lain yang membutuhkan. Gitu. Cocok banget ya sama nilai-nilai yang disukai itu kan amal jama'i. Nah ini berapa hikmahnya adalah tentang jangan nunggu sempurna dulu gitu ya, jalanlah nanti akan ada orang yang bersamai dan itu akan besar gitu ya manfaatnya. Itu kan definisi dari amal jama'i ya, kita raku bersatu gitu ya, nanti bisa jadi bangunan yang utuh dan bisa saling menguatkan. Terakhir Maksi banget. Untuk dari saya sendiri ada hikmah apa? Beda ya, ada hikmahnya aja, ada hikmah Ya, apa? ada hikmah. Jadi selama di Salman sebenarnya saya mau bercerita sedikit. Di pertengahan saya ikut Salman itu sebenarnya saya sudah ada rasa-rasa putus asa dan menyerah, karena memang dari tuntutan akademik yang sangat banyak gitu ya, yang benar-benar memutus, maksudnya mengganggu kegiatan akademik itu salah satunya adalah kegiatan Salman ini. Nah, tapi dari sini saya mengambil hikmah bahwasanya apa yang telah saya mulai itu harus saya selesaikan. Jadi ketika saya mengambil SSC itu harus saya selesaikan sampai akhir. Nah, itu prinsip saya. Nah, jadi di tengah-tengah itu saya benar-benar putus asa, ini nggak bisa. Aku udah benar-benar yang bentrok jadwal kuliah, jadwal Salman dan sebagainya. Tapi di sini aku memberanikan diri lagi dan menyusun planning lagi, dan alhamdulillahnya Allah mudahkan untuk menyelesaikan
persalaman ini. Jadi hikmah yang saya ambil dari salaman ini sebenarnya ada 3. Dan ketiganya ini adalah salah satunya tiga-tiganya ada di surat Al-Baqarah semua. Jadi yang pertama itu saya kurang tahu ayat berapa. Yang pertama adalah fastabiqul khairat, ya, kita berlomba-lomba terus dalam kebaikan. Apapun itu kita harus selalu berjuang, berlomba-lomba, dan memang benar-benar mengharap ridhonya Allah semata-mata. Jadi bukan untuk ketenaran di mata manusia. Terus yang kedua, ala inna nasrallahi qarib, bahwasanya pertolongan Allah itu sangat dekat. Ya, jadi ketika ini saya merasa bahwa saya jadwal akademik banyak, Salman juga banyak, itu kayaknya nggak bisa deh. Tapi alhamdulillahnya Allah mudahkan. Jadi kita intinya yakin bahwasanya Allah pertolongan Allah itu dekat. Dan yang terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwasanya Allah tidak akan membebankan seorang hamba melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi pesan buat saya dan teman-teman Mas Mbak semua, apa yang Mas Mbak sudah mulai, yakinlah Mas Mbak bisa menyelesaikan sampai akhir. Bahwasanya ketika kita yakin dengan diri kita sendiri, itu pasti Allah akan bantu dan pertolongan Allah itu dekat. Terima kasih. Untuk keduanya ya, tadi ayat yang jadi pasti emang kayak gitu ya, ayat itu sering diulang gitu ya. Tapi kalau momennya pas gitu langsung kayak dapet insight gitu. Nah saya tadi ke trigger di poin kedua ya, ala inna nasrallahi qarib, terus pasti jelasin pas tugas beratnya, pas lagi berat-beratnya. Nah itu kan memang ayat itu kan korelasinya saat udah fokus banget. Ya Allah datangkan dong pertolongan gitu ya. Baru Allah bilang ala inna nasrallahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat kayak gitu. Dan Masya Allah gitu ya, kita belajar banyak hal gitu ya dari saudara-saudara kita tadi tentang bagaimana istiqomahan, tentang bagaimana kita itu teguh gitu ya dengan apa yang kita pegang, tentang kita itu harus minimal dalam menjalankan segala sesuatu. Dan akhirnya itu kan bahasanya ya memang kayak gitu ya, hidup itu mengajarkan kita di satu tempat tapi kita akan membawa itu sepenuhnya masa gitu ya. Jadi apa yang didapatkan bersama alat saksi dan juga oleh Mbak Mira itu barangkali adalah barang mahal buat kita, karena kita nggak harus jadi ketua PPI Al-Hadis, kita nggak harus jadi ketua Kapsro, Kapro, sedekah jamaah, menggunakan hikmah yang sama gitu. Kita bersaudara, kita beramal sama itu yang juga dalam rangka mengambil hikmah yang kita nggak perlu menjalani itu sendiri. Aku pernah dengar satu statement yang indah sekali tentang itu ya. Jadi hikmah itu barang mahal ya, karena kenapa ya? Karena salah satunya adalah kita nggak harus mengalami semua itu sendiri. Jadi kita cukup mendengar dari orang-orang yang sudah mengalami hal tersebut dan kita ambil hikmahnya dari dia, dan dia itu sudah sama ya dengan kita menjalani itu sendiri kayak gitu. Jadi barakallahu fikum untuk saksi dan juga Mira atas apa yang sudah disampaikan. Semoga apa yang sudah dibagikan tadi ya bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Ini mohon maaf tidak ada jadi pertanyaan tambahan ya, kita masuk ke agenda berikutnya. Terima kasih sekali lagi. Ada closing statement? Udah. Oh, aku udah posting ya. Aku udah posting statement ya. Baik, kalau gitu terima kasih banyak semuanya yang sudah menyimak. Semoga menjadi motivasi untuk kita semuanya dan kebaikannya ya kembali kepada yang menyampaikan dan juga kepada yang mendengarkan. Kita akhiri sesi Salman sharing apa tadi? Salman inspiring people sharing session gitu ya dengan bacaan adalah alhamdulillah yang berarti istiqamah sebenarnya satu lagi kita menggunakan dengan kata majlis subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian sesi ini saya tutup. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila tidak taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.